Oke, kita mulai saja Kak ya. Jam 10.15 berarti nanti sampai jam 11.45 Kak ya. Oke, langsung saja tak share screen. Sebentar. Oke Kak, sudah keluar belum Kak? PPT saya sudah kelihatan? Sudah Kak. Sudah muncul. Baik. Kita mulai Kak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Waalaikumsalam. Siap. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu Kak ya, walaupun dengan berbagai macam kesibukan ya kita sambil nggak masalah. Yang penting di LMS aman gitu Kak ya. Oke, selanjutnya kesepakatan kita bersama. Yang pertama seperti biasa menyalakan kamera. Yang kedua adalah mematikan mikrofon jika tidak sedang menyatakan pendapat atau ingin menjawab sesuatu. Selanjutnya hadir seutuhnya. Ini sebisanya Kak ya, maksudnya yang penting bisa aktif atau bisa masuk ke dalam Zoom ini, minimal seperti itu, tidak absen seperti itu. Selanjutnya adalah menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar, kita maklumi bersama karena ini tatap maya seperti itu Kak ya. Oke, langsung saja Kak, kita langsung menuju materi ya. Tujuan hari ini dari sesi kita kali ini adalah ada 3. Yang pertama itu kakak-kakak bisa memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Itu yang pertama Kak. Yang untuk yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ini kaitannya dengan yang mungkin yang ada tugas tambahannya menyusun kurikulum, mungkin nanti bisa share pengalamannya Kak, tentang KUSP atau penyusunan kurikulum di sekolah masing-masing, mungkin nanti bisa share pengalamannya. Itu yang kedua Kak ya. Untuk yang ketiga nanti peserta mampu memahami penyusunan program PJOK dengan berkualitas dengan backward design. Ini nanti mungkin kaitannya dengan pembuatan MA. MA itu nanti menggunakan backward design. Kalau PJOK gitu khusus ya. Untuk yang LPP MA yang lain, mata pelajaran lain itu belum menggunakan backward. Mungkin ada beberapa yang sudah guru penggerak ya, sudah menggunakannya. Kalau yang guru yang biasa belum. Kalau kita PJOK ini alhamdulillah dapat kesempatan yang pertama kali untuk bisa mempraktekkan backward design di PJOK. Ya, sangat spesial kita kayak di spesial misalkan. Mungkin kalau PJOK tidak dibuatkan program spesial tersendiri juga tidak akan bergerak kita Kak. Oke, selanjutnya Kak. AGD kita hari ini backward design yang pertama. Yang kedua pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantoro, KHD ya, dan kurikulum Merdeka. Oke, aktivitas 1, kita masuk aktivitas 1. Oke, di sini ada backward design dan pengembangan kurikulum PJOK. Baik, sebelum kita masuk Kak, kita ice breaking dulu ya sebentar ya. Oke Kak, kita bermain kata Kak. Saya tunjuk, silakan mengatakan sesuatu di bidang olahraga atau teknik dasar atau yang lainnya yang berkaitan dengan olahraga. Jika susah sekali boleh disambung dengan kata-kata yang tidak keluar dari tema olahraga, bisa. Misalkan kalau misalkan saya bilang sepak bola, saya nunjuk misalkan Kak Nani, ya berarti
huruf terakhirnya sepak bola itu kan A. Berarti Kak Nani harus mengucapkan kata yang awalnya huruf A. Seperti itu. Misalkan sepak bola. Terus Kak Nani, saya bilang Kak Nani gitu. Berarti A-nya apa? Misalkan Kak Nani bilang atletik. Nah, Amat kuat. Ya bisa oke Kak. Oke kita bisa ya? Paham nggak ya? Kita mulai ya. Supaya tidak tegang nih. Nah, biar fokus. Oke, kita mulai pertama. Sepak bola. Kak Nani, silakan. Amat kuat, Kak. Silakan tunjuk Kak. Selanjutnya, jenengan tunjuk siapa? Kak Dwi Atmoko. Nah, Kak Suyatno. Tackle. 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 Tunjuk Kak, siapa? Lanjut. Kak Muklisin. Yo. Tendang keras. Kamu Klisin. Tackle. Belakangnya E. E Encok. apa? Encok, oke. Tunjuk Kak Muklis, siapa? Iku Kak Beta tak cari terus. Yo, Kak Beta. Encok Kak. Encok. Kak Beta di. Kak Beta yang idola, ndak ada. Yo. Kak Beta mana Kak Beta? Kak Warno. Oh, Kak Watno. Apa tadi ya Bang? Encok. Enbo, bek. Encok, karate Pak, Karate. Oke, karate. Sip. Kak Watno tunjuk Kak, siapa Kak? Kak Iksom. Bisa. Pripun ya Pak Warno? Yo, Mau ngomong Pak? endok ngarepe endok. Ngajenge Eh. sepak bola Pak. Ya, toh. Depannya E. Lagi Pak. Sepak bola. Ya sepak bola. Apa Pak? Kalau nggak bisa dibicara olahraga, boleh kata yang lain nggak berhubungan, nggak masalah. Yang penting depannya E. Energi. Enak. Energi yang bisa, Kak. Ya wes, energi Bu. Kak Isom. Pakai Y. Bahasa Energi. Inggris energi. Pakai Y. Tunjuk Kak Isom siapa? Lanjut. Saya Pak. Oke, nunjuk ya. Ya. Jaroni Pak. Yo, guys. Nggak ada Jaroni. Area kita. Yo, guys. Energi Y. Area kita. Karya. Kurang melu rono. Di wonge. Gila. Bunani lo standby Bunani. Lu area kita kok. Karya. Ya area. Hitung sampai 5, nggak ada ganti orang nggak? Nggak Pak, kalau area kita tak tunggu sampai subuh. Ya kita nggak mulai nanti. Ya Kak, maaf Kak, pakai HP ini. Kandhane yo DPO nih. Ya Kak, apa tadi? Ya Bud. Sambung. Gimana Kak? Y. Huruf Y. Iya Pak Isom. Huruf Y. Yang aku cinta. Kata depannya Z, Kak. Kata depan Y. Terserah. Kata depan Y. Ya. Yoga. Kak Nani Ya terus. yuk. Ya yuk Kak. Ya. Apa Kak? Kata depan Y apa ini Kak? Yoga. Nah, Olahraga. Kata yang depannya itu huruf Y. Terserah jenengan apa? Ya Kak, ya yuk itu tadi loh Kak.
Yayu, oke. Tunjuk Yayu selanjutnya. parabola, Kak. Tunjuk wong. Sambungkan Kak. Tunjuk siapa Nunjuk, Kak? nunjuk. Bebas. Ya di Siapa? dalam sini kak. Ya. Yang ada orangnya. Kak Zaroni kak. Roni lagi Kak ya Roni. Halo Kak Zaroni. Kono wonge. Gak ada. Lanjut yang ada Kak. Ke Kak Isom. Lho aku wis kok mbok tunjuk ae. Aku Ya wes nunjuk Kak kowe, Beta, kowe Kak nunjuk Beta. aku. Kak Beta. Kita Kita orang lebu. tunggu belum masuk. Kak Murni lho. Kak Muhammad. Oke, ambut. Muhammad Lagi, Solihin. Kak Solihin yo. Baru nyetir Kak Solihin Pak. Oke. Pak Didik lho, Pak Didik. Ya Pak Cici belum. Oke. Siapa sing mau nyambung aja Kak? Silakan. Kak Nani lagi. Silakan Kak. Belakangnya Kak. Kak, kurus. Kurus ya. Tunjuk Kak, satu Kak, terakhir. Siapa? Terakhir. Krempeng. Lempeng kurus. S Kak, depannya S. Kak Sumini loh, belum. Depannya S Kak. Sportif. Oke, sportif. Oke. Empotnya dia cukup ya. Udah lama ini. Oke. Ini untuk meningkatkan fokus konsentrasi Kak ya. Nanti takutnya ngantuk. Di tes ini kan biar yang ketiduran bisa bangun. Oke, selanjutnya Kak Solihin lihat poli nih Ki. iya, Sambi nih. Gak apa-apa, yang penting bisa mengikuti Kak. Final Pucak Wangi. Cawangi. Oke. Masuk. Oke, kita lanjut lagi Kak ya. Oke, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Di 6 itu. Oke, kira-kira Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK nih? Silakan ditulis di kolom chat. Angka 1 sampai 10. Kira-kira pemahamannya Bapak Ibu, kakak-kakak semua ini tentang kurikulum PJOK itu di tahap berapa? 1 sampai 10, silakan ditulis di kolom chat. Tidak pakai Figma ya. Kelamaan, silakan di kolom chat. Ya, Kak Muklis. Silakan angka 1 sampai 10, Kak. Kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? 76, oke. Kak Muklis ya, 76. Kak Dwi Atmoko 6, oke. Monggo, yang lain tulis. Oke, Kak Sumini 6. Kak Isom 6. Ayo yang lain. Silakan tulis Kak. Kak Warno 65, 2 digit enggak apa-apa. Oke, Kak Herli 6. Kak Nani 6. Kak Muklis. Oh, ya tulis Kak ya. Oke, selanjutnya silakan Kak, yang belum nulis silakan ditunggu. Area kita 6,2 ini ada komanya ya.
Silakan yang belum, Kak. Tulis silakan. 7, 6, 6, 6, 65, 6, 6, 62. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Yang 6 nih, perwakilan banyak sekali yang 6. Dari Kak Muklis dulu, Kak Muklis. Silakan Kak Muklis. Kenapa memberikan nilai 76 enggak? Silakan. Iya Kak, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. untuk kesempatannya, kenapa saya memprediksi diri saya 76, karena angka 7, 75 di sekolah saya itu sebagai standar KKM saya. Seandainya di bawah 75 berarti saya tidak lulus, maka tak tulis 76 gitu Kak. Terkait kurikulum PJOK, di mana kurikulum sesuai arahan menteri ya selalu berubah-ubah, yang merdeka jadi lebih merdeka, di mana PJOK ini selalu fleksibel sesuai mengikuti perkembangan zaman dan arahan dari kurikulum gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Muklis. Mantap ya. Jadi di atas KKM sedikit. Oke. Oke, yang dari 6 nih tak ambil satu ya untuk contoh yang lain. Mungkin Kak Dwi. Kak Dwi, silakan Kak Dwi. Terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya menulis angka 6 terkait dengan pengetahuan saya terhadap kurikulum, pemahaman kurikulum. Hal ini dikarenakan masih banyak sekali hal-hal yang belum tersampaikan ke siswa Kak. Jadi banyak sekali hal-hal terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar saat ini, khususnya di PJOK, yang masih belum bisa saya sampaikan ke siswa kami. Jadi masih di bawah KTP gitu. Jadi masih di bawah standar. Jadi masih perlu banyak proses, makanya kita juga pengembangannya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan mengikuti PKG ini Kak. Makanya untuk pengembangan kompetensi, untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan kurikulum, kita selalu belajar. Terima kasih Kak. Itu pendapat saya Kak. Oh siap, terima kasih Kak Dwi ya. Oke, kita juga harus siap, memang harus memahami dan mengakui kelemahan kita, dan kita akan berusaha untuk memperbaiki gitu Kak ya. Oke, selanjutnya yang 65 nih, Kak Warno, silakan Kak Warno, bisa open mic. Kak Warno? Oke, Kak Warno, Kak Herni yuk. Kak Herni silakan open mic Kak Herni. Siap Bapak, siap Kak. Siap. Silakan Kak, kenapa memberikan nilai Oke. 65 ya. ya. Untuk PJOK saya sedikit tahu hanya jam pelajaran Pak, 4 jam per minggu. Yang kedua memberikan literasi gerak pada anak. Kedua, pembelajaran harus berpusat pada anak yang menyenangkan. Itu. Iya. Baik Kak. Saya sambil dengan rapat ini Pak. Saya sambil dengan rapat ini. Iya Kak, enggak apa-apa, yang penting ya. ambil mengikuti ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Warno. Iya. Selanjutnya Kak Herni ini. Biar setara gender ya. Laki-laki sudah 3. Kak Herni silakan open mic. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Ya, untuk menurut saya pemahaman yang saya punya sekarang itu baru 6 karena apa ya? Mungkin dalam pembelajaran banyak ekspektasi saya ingin memberikan materi apa itu masih banyak yang belum tersampaikan ke siswa. Ya, satu karena mungkin kurangnya saya memahami, yang kedua mungkin banyak siswa juga apa ya? Kurang paham dengan penyampaian saya. Jadi terkadang yang saya inginkan siswa itu bisa mandiri menyampaikan maksud saya, tapi masih banyak yang belum paham gitu. Makanya jadi saya harus lebih banyak belajar lagi untuk pemahaman tentang kurikulum ini bisa tersampaikan dengan baik ke siswa.
Siap. kasih. Terima kasih Kak Herni. Selanjutnya Kak Nani. Silakan bisa open mic Kak Nani. Kak Nani. Belum bisa merespon ya. Kak Sumini, silakan Kak Sumini. Bisa open mic Kak. Kenapa memberikan 6? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali yang belum saya pahami, terutama ini ya, untuk kurikulum Merdeka, terutama yang PJOK itu sebetulnya kan kita diberi jatah pembelajaran 3 jam tatap muka. Tetapi dalam kenyataannya PJOK itu ditambah menjadi 4 jam, yaitu digabung dengan P5, yaitu project. Nah, disitulah saya belum paham betul bagaimana kolaborasi antara PJOK dengan project. Hanya ini Pak yang saya sampaikan. Terima kasih Kak, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti itu akan dibahas di struktur kurikulum Kak ya, tentang intrakurikuler, kokurikuler, termasuk nanti yang P5 itu kan masuk ke kokurikuler ya. Jadi bisa masuk ke dalam pelajaran atau dibuat sistem blok. Nah, nanti di struktur kurikulum nanti kita akan masuk ke materinya Kak. Oke. Siap, terima kasih Kak Sumini. Ya, oke, selanjutnya Kak Arya nih 6,2. Silakan Kak, open Kak. Kak Arya. Kak Arya bisa respon? Baik, Kak Ibnu dulu. Silakan Kak Ibnu. 7. Ya, terima kasih Kak. Kenapa saya tulis angka 7? Karena di sini saya kan mengajar dari tahun 2017. Sudah mengetahui 2 kurikulum, yaitu K13 dan kurikulum Merdeka. Di mana dalam kurikulum tersebut sudah ada panduan-panduan, misalnya tentang aktivitas permainan dan olahraga. Intinya itu dalam kurikulum sama Kak ya. Jadi saya mengajar di SMP juga ada permainan dan juga ada olahraga dan aktivitas lainnya. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Ibnu. Oke, yang lain mungkin bisa nyusul ya Kak ya di bawah biar ngisi nanti biar juga bisa menguat pendapatnya. Biar kita tahu nih ilmu-ilmu kakak ini bisa di-share, saling berbagi, saling menguatkan sesama guru PJOK supaya kompetensinya naik dan nanti bisa dihargai, tidak disepelekan oleh guru-guru lain di sekolahnya, tapi guru PJOK yang memiliki kompetensi dan kualitas yang lebih baik, minimal lebih baik dari diri sendiri yang lalu daripada saat ini ada peningkatan gitu Kak, tidak harus lebih baik daripada orang lain gitu ya, biar santai, tapi ada peningkatan seperti itu. Oke, lanjut Kak, terima kasih Kak semua tadi responnya tentang skala kira-kira seberapa paham di kurikulum PJOK ini. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Ketujuh, ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, ini pernah kita bahas di paradigma PJOK yang pertama. Silakan kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau langsung open mic boleh. Silakan. Yang belum dapat kesempatan ditunjuk silakan ditulis di kolom chat, boleh enggak masalah Kak. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Sambil kita flashback. Ya. Kak Warno silakan. Ya, memberikan literasi gerak pada anak, Pak. Dan anak biar tahu manfaat tentang olahraga untuk menjaga kesehatannya. Agar tercipta jiwa yang kuat. Dalam jiwa yang sehat kan terdapat jiwa yang kuat. Siap, untuk menguatkan literasi gerak anak yang memperkaya gerak anak. Terima kasih Kak Warno. Silakan
yang lain boleh memberikan tambahan atau mengungkapkan pendapatnya. Silakan. Bisa open mic atau tulis di kolom chat, boleh Kak. Silakan. Yang malu-malu bicara bisa tulis di kolom chat, nggak masalah. Atau kesulitan berbicara karena situasinya ramai, boleh silakan di kolom chat Kak. Ada? Tak tunjuk ya, supaya kita agak hidup ya. Kak Dwi, silakan Kak Dwi. Sambil flashback Kak, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya. Tujuan dari pembelajaran PJOK kalau menurut saya Kak, PJOK sebagai media pendorong Kak, terkait dengan pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, dan keterampilan motorik anak. Yang kedua juga terkait dengan pembiasaan pola hidup sehat yang mungkin itu tidak didapatkan di mata pelajaran yang lain dan lebih banyak siswa itu bisa mendapatkan itu dari pembelajaran di PJOK. Itu Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Baik, terima kasih Kak Dwi. Oh ini Kak, tadi Kak Dwi sudah membahas intinya tentang peningkatan itu ya, peningkatan gaya hidup sehat gitu ya, yang tidak tepat di dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti siswanya atau muridnya nanti terkondisikan untuk selalu menjaga budaya hidup sehat. Oke, terima kasih Kak Dwi. Oke, ini ada di kolom chat nih Kak Sumini. Oke, Kak Sumini, tujuan PJOK untuk membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang tangguh, sehat jasmani dan rohani. Oke, siap. Kak Warno tadi sudah ya. Oke, memberikan literasi gerak, meningkatkan disiplin dalam jiwa yang sehat terhadap tubuh yang sehat, dalam jiwa yang kuat terhadap tubuh yang sehat, intinya gitu ya. Kak Muklis, dengan adanya PJOK, anak diberikan waktu, ruang, dan memenuhi kebutuhan gerak dalam hidup. Oke, kakak-kakak terima kasih. Ini flashback saja Kak ya, sudah pernah kita pelajari di paradigma PJOK di pertemuan kalau tidak salah 1.1 atau 1.2. Nanti bisa dibuka lagi di modul di modul LMS-nya. Intinya gini Kak, dulu itu sempat kita membahas ada yang PJOK sebagai hiburan, gitu ya, rekreasi. Itu yang paradigma lama Kak. Ada yang PJOK sebagai prestasi untuk meningkatkan prestasi olahraga, itu paradigma lama juga. Ada juga PJOK sebagai untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, itu juga paradigma lama. Sebenarnya gini Kak, itu semuanya itu tidak salah. Tapi gini, kita PJOK itu mengalami krisis. Krisis apa? Krisis kurang fokus terhadap tujuan PJOK itu sendiri. Padahal kalau kita mengacu kepada hiburan, tidak hanya PJOK saja, mungkin anak-anak ketika didatangkan badut atau diadakan hiburan, konser atau sound horeg, mereka juga suka, mereka juga terhibur. Nah, jadi PJOK kurang masuk kalau hanya bertujuan untuk menghibur atau sebagai rekreasi saja. Terus yang kedua, kalau misalkan prestasi, dulu pernah kita lihat bahwa prestasi Indonesia itu meningkat waktu kita jadi tuan rumah suatu event olahraga saja. Ketika event olahraga, grafiknya naik, prestasi kita naik. Tapi ketika kita tidak jadi tuan rumah, itu langsung menurun. Berarti di sini apa? Letak PJOK untuk meningkatkan prestasi olahraga itu sebenarnya kurang maksimal. Harusnya di klub-klub seperti itu. Oke, selanjutnya untuk PJOK sebagai peningkatan kebugaran jasmani, itu juga kurang pas. Soalnya apa? PJOK itu dalam 1 minggu itu cuma 1 kali pertemuan. Sedangkan prinsip untuk peningkatan kebugaran jasmani itu ada aktivitas fisik itu tidak boleh lebih dari 2 hari. Sudah ada aktivitas lagi. Itu ada prinsip fit ya. Nanti kita akan pelajari di kebugaran, pendidikan kebugaran. Itu kalau
lebih dari 2 hari tidak ada aktivitas lagi, maka kondisi otot akan menurun. Ya, ini kan kalau 1 minggu sekali PJOK berarti kebugarannya tidak akan meningkat signifikan. Kalau anak itu tidak terbiasa untuk olahraga juga di rumah, selain dari 1 minggu sekali itu. Dan minimal 1 minggu 3 kali. Sebenarnya untuk peningkatan kebugaran seperti itu. Maka dari itu kemarin sudah ditentukan di desain olahraga nasional bahwa PJOK itu tujuannya kita sempitkan kembali atau kita fokuskan kembali supaya bisa maksimal. Itu tujuannya adalah untuk apa? Benar sekali kakak-kakak tadi yang sudah memberikan pendapatnya. Intinya adalah untuk membudayakan gerak atau membuat mereka menjadi hidup aktif sepanjang hayat. Jadi kita bagaimana PJOK itu membelajarkan kepada anak bagaimana sih caranya untuk mencapai kebugaran, bagaimana sih caranya mengukur kebugaran kita, bagaimana sih caranya untuk kita bisa hidup aktif sepanjang hayat, dan juga tadi Kak Warno ya, lewat literasi gerak diharapkan nanti murid-murid kita itu bisa menguasai atau bisa melakukan aktivitas fisik dengan nikmat. Misalkan kalau Kak Dwi ini, misalkan hobinya apa Kak Dwi? Hobinya apa? Olahraga? Sepak bola, Kak. Nah, misalkan Kak Dwi hobinya sepak bola. Murid-murid Kak Dwi juga mungkin ada beberapa yang hobi sepak bola. Nah, bagaimana caranya sepak bola ini menjadi sesuatu yang mereka nikmati, mereka lakukan berulang-ulang seumur hidup mereka itu tidak bosan. Dan itu akan menjadikan badan mereka itu lebih sehat, aktif bergerak seperti itu. Misalkan ada yang suka badminton. Nah, bagaimana guru PJOK itu bisa memupuk mungkin penguasaan literasi gerak dari gerak dasar dari STK ya, TK dan SD itu gerak fundamentalnya, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Untuk yang di SMP-nya gerak spesifik, di gerak teknik dasar, bagaimana anak untuk bisa menguasai gerak dasar itu, dan nanti di SMA expertise atau gerak lanjutan, bagaimana anak-anak itu menguasai teknik lanjutan dan juga strategi saat bermain. Nah, ketika anak itu sudah mendapatkan semua itu dari gerak fundamental, gerak spesifik, dan gerak expertise itu, maka anak itu akan memiliki bekal secara menyeluruh tentang aktivitas yang dia sukai, entah itu cabang olahraga ataupun permainan tradisional ataupun kegiatan yang dilakukan sendiri, contohnya misalkan senam atau renang atau skipping atau yang lain, atau jogging sepeda, itu kan sendiri tidak menggunakan permainan. Nah, mereka bisa menikmati geraknya itu karena kita memberikan PJOK di sekolah, dan mereka bisa melakukan aktivitas itu untuk di kehidupan mereka sehari-hari mendatang. Entah itu mereka menjadi dokter, polisi, atau pekerja pabrik, atau apapun mereka nanti di masa depan, mereka akan sadar untuk menjaga aktivitas fisik atau budaya hidup aktif sepanjang hayat. Nah, ini nanti akan mewujudkan pribadi-pribadi 2024 akan diumumkan kuat ya. tidak dapat diganggu gugat. Kak Betty gimana Kak Betty? Oh, kepencet ya. Oke, lanjut Kak. Kita masuk slide selanjutnya. Cek dulu Kak. Slide saya sudah kelihatan belum Kak? Muncul, Kak. Oke, siap. Lanjutkan, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, ya, pendidikan jasmani, kesehatan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. 1. Mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi. Ya, ini seperti biasa ya, untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani, penuh dengan kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, memberikan dukungan melalui gaya hidup sehat, aktif sepanjang hayat secara jasmani. 3. Membangun, menerapkan keterampilan sosial emosional. Ini di afektifnya ya. Untuk yang keempat, menanamkan apresiasi, sikap positif
untuk aktif jasmani sepanjang hayat. Ya, ini tadi ya secara rincinya. Pokoknya intinya secara kesimpulannya seperti tadi ya yang sudah dijelaskan ya, untuk membiasakan anak literasi gerak sehingga bisa hidup aktif sepanjang hayat, bisa nikmat bergeraknya mereka dapatkan ya, tidak usah disuruh pun mereka akan melakukan aktivitas sendiri, misalkan di pas liburan atau akhir pekan atau pulang dari tempat bekerja mereka nantinya di semester depan, mereka bisa meningkatkan aktivitas fisik mereka sehingga bisa hidup dengan sehat dan prestasinya maksimal di semua bidang. Oke Kak Nani, silakan Kak Nani, bisa open mic. Sportivitas. Oke. Maaf Kak, tadi mengikuti IHT sebentar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sportivitas serta kedisiplinan siswa, Kak. Baik. Ini berarti dari segi afeksi ya Kak ya. Berarti sikap mereka untuk sportif ya memang betul sekali Kak. Selain dari segi psikomotor tadi yang kita hidup aktif sepanjang hayat, yang kedua dari afeksi juga. Jadi sikap mereka dalam kehidupan ini tidak hanya di bidang olahraga, mereka belajar dari PJOK bahwa sportivitas itu hal penting. Misalnya kemenangan itu tidak akan berarti kalau kita mendapatinya dengan hal yang curang seperti itu. Jadi kurang ada kepuasan di dalam hati. Nah, seperti itu juga bisa diterapkan di bidang-bidang yang lain. Nah, ini bisa PJOK bisa memberikan pembelajaran untuk semua aspek kehidupan anak murid nanti ke depannya. Baik, terima kasih Kak Nani. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah terlepas dari kurikulum. Jangan lupa itu tadi emotnya Kak, kasih ya penghargaan. Oke, selanjutnya terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak, bisa open mic yang memberikan pendapatnya, silakan. Ini kan biasanya kan kurikulumnya kan ganti-ganti terus ya Kak. Nah, kalau Kakak itu bisa mencermati, sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK nih kakak-kakak, sehingga menjadi acuan apapun kurikulum yang berganti itu kira-kira apa Kak? Apapun kurikulumnya ya, menterinya ganti, kurikulumnya ganti, di PJOK itu apa Kak yang tidak berubah, kuncinya itu apa? Silakan Kak. Tadi sudah disebutkan beberapa, monggo bisa disimpulkan Kak. Kak Warno silakan open mic Kak. Iya, yang tidak berubah yaitu peningkatan disiplin dan pembentukan karakter pada anak dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Baik. Peningkatan disiplin, karakter, dan pendidikan yang berpusat pada anak. Siap Kak. Oke. Itu tidak akan berubah walaupun kurikulum kita berganti, tetap ya Kak ya. Kita tetap membentuk karakter anak. Siap. Oke, selanjutnya silakan. Ada yang mau memberikan suara emasnya lagi supaya lengkap? Kak Herni silakan. Mau memberikan tambahan? Kalau kesulitan memberikan pendapatnya di open mic, bisa tulis di kolom chat Kak ya. Oke. Tadi peningkatan disiplin untuk karakter, pembelajaran berpusat pada anak. Siap. Ada Kak yang lain mau menambahi? Kak Muklis? Atau kakak-kakak yang lain? Kak Arya? Kak Bita? Oke. Kalau tidak ada ya, untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah berjalan supaya tidak terlalu lama, jadi Kak, intinya
apapun kurikulumnya, ya pasti kan ganti. Misalkan kita sudah belajar kurikulum ini nih, 5 tahun ganti lagi. Kita belajar kurikulum yang lain lagi, ganti lagi. Nah, esensi apa sih di PJOK yang tidak akan pernah berubah? Ya benar tadi kata kakak ya, kakak Sumi ini, kakak Nani, kakak Warno. Yang pertama dari aspek afeksi atau sikap anak, sportivitas, dan apa yang melekat karakternya di dalam diri anak itu. Yang kedua adalah aspek apa kak? Psikomotorik ya kak, yaitu tentang keterampilan gerak atau terampil bergerak. Yang ketiga adalah dari segi kognisi ya kak. Jadi keterampilan mereka untuk berpikir secara kritis ya, tentang apa, tentang analisa atau mengungkapkan pendapat tentang sesuatu yang ada di dalam PJOK, entah itu teknik dasarnya atau strategi permainannya, ya itu semuanya yang bisa dianalisa oleh anak. Jadi apapun kurikulumnya, tetap kita punya tiga itu. Tiga itu tetap kita kembangkan. Jadi PJOK ini memang pelajaran yang sangat unik kak. Ya. Jadi semuanya tersentuh, semua bidang afektif, kognitif, psikomotorik anak itu semua bisa berkembang dengan baik melalui PJOK ini. Sedangkan untuk pelajaran lain, mungkin kalau teori-teori itu banyaknya di kognisi saja, di afeksinya mungkin sedikit, di psikomotoriknya sama sekali tidak tersentuh. Tapi kalau di PJOK tersentuh semuanya. Ini spesialnya guru PJOK ya. Ini merupakan suatu keistimewaan dari mata pelajaran PJOK. Makanya mata pelajaran PJOK ini harusnya tidak disepelekan atau digeser kalau ketika ada aktivitas atau kegiatan penting yang lain, karena bisa menumbuhkan tiga aspek anak secara sekaligus dalam satu pembelajaran. Oke, itu kak ya, bungkus ya kak. Baik, kita masuk ke 11, konteks kurikulum merdeka. Nah, apakah tujuan ini, oke mantap, tujuan ini bisa dicapai? Oke, kita lihat, memahami tujuan umum ya, tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilakan guru-guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke TP. Ya, capaian pembelajaran itu diturunkan ke TP. Ini sudah ada di Permen ya, di PP Peraturan Pemerintah. Kelihatannya kalau tidak salah nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka. Nanti bisa diturunkan ke KUSP. Ini mungkin nanti ranahnya wakakurikulum ya, kalau di SMA atau di SMP. Nanti ketika sudah masuk ke situ, kalau di SD mungkin kepala sekolah dan administrasi atau TU yang paham masalah itu. Selanjutnya kita dapat dari KUSP itu, kita dapat CP-nya. CP-nya bisa kita download di PMM juga ada. Kita juga bisa lihat di KUSP juga bisa. Nah, CP itu nanti kita turunkan untuk jadi TP dan kita turunkan menjadi modul aja. Ya, itu kak ya. Jadi urutannya seperti itu. Yang connect. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana memastikan agar pengajaran kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan murid. Ya, memastikannya pengajarannya itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Kira-kira apa kak? Kira-kira kak? Cara memastikannya. Karena tuh ketika kita memberikan pembelajaran seringkali langsung fokus pada materi atau aktivitas yang dilakukan murid. Tujuannya malah tidak tercapai. Seperti itu Pak. Kira-kira apa ya? Oke, langsung saja Kak ya.
Silakan Kak Warno. Ya, kita melakukan refleksi dan kesepakatan pada anak biar sesuai tujuan. Ya, berarti setelah pembelajaran kita refleksikan Kak ya. Terus kita lihat kelemahan-kelemahan apa dan kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Gitu Kak ya. Oke, selain menggunakan refleksi bisa ini Kak ya. Selanjutnya ada menggunakan proses backward design. Nah, ini kalau apa sih backward design ya? Dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan. Jadi backward design itu intinya gini Kak. Kalau kita membuat MA atau modul ajar, kalau dulu kurikulum 13 mungkin RPP ya. Kalau sekarang modul ajar itu urutannya kita unik Kak. Jadi di awal memang sama tujuan pembelajaran. Dari CP itu kita turunkan di tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran itu langsung penilaian ya. Jadi yang ke-1 itu tujuan pembelajaran. Yang kedua itu langsung asesmen atau penilaian. Penilaian itu di atas, dibalik kita, backward design ya, dibalik. Jadi tujuan, terus penilaian, terus di bawahnya baru aktivitas atau langkah-langkah kegiatannya. Nah, ini ya. 1, mengidentifikkan capaian pembelajaran. 2, menentukan metode penilaian. 3, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, jadi malahan langkah-langkah belajar itu di belakang. Tujuannya apa sih? Ya, intinya backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru untuk menyelaraskan antara tujuan, langkah, pembelajaran, dan penilaiannya. Ini seperti ini Kak. Untuk dibuat mudah saja, backward design itu apa sebenarnya? Ininya ini untuk menghindari kita ketika kita melakukan pembelajaran PJOK agar aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu tidak melenceng dari tujuan atau apa yang akan nilai. Jadi kan kadang-kadang ada kita melakukan banyak sekali aktivitas pembelajaran, tapi yang ternyata yang dinilai itu malahan poin beberapa saja. Nah, ini ketika kita fokus ke dalam tujuan dulu, terus kita fokus ke dalam rubrik penilaiannya, asesmennya, maka dari itu langkah-langkah yang di bawahnya harus menuju ke dalam penilaian itu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang. Jadi semuanya berfokus agar bisa masuk ke dalam tujuan pembelajarannya tercapai, gitu Kak. Jadi kan kadang-kadang kita mempelajari ya banyak sekali yang kita berikan, tapi ternyata di akhirnya tujuan pembelajarannya apa? Loh kok malah nggak masuk? Nah, dengan backward design ini nanti diharapkan setiap pembelajaran kita itu bisa lurus atau bisa tercapai tujuan pembelajarannya dengan terfokus, yang tidak menyebar atau terurai gitu. Jadi kita langsung bisa mendapatkan tujuan yang akan kita harapkan. Oke, seperti itu ya. Oke, aktivitas 2, siap. Ini sudah 1 JP Kak. Kita lanjutkan ya Kak ya. Oke, aktivitas 2 ini ada penyusunan program PJOK. Nah, di sini ada apa saja? Di penyusunan program PJOK ini, definisinya ada di bawah Kak. Ya, Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut kakak-kakak gimana nih? Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat, Kak. Oke, tidak tepat. Kenapa, Kak? Karena di slide jenengan disilang, Kak. Oh. Saya belum kelihatan nggak? Ini udah tak slide show ini. Masih nge-freeze ya? Enggak, Kak. Itu di slide kan keterangannya silang, Kak. Makanya belum tepat. Ya. Ini sudah tak slide show, maksudnya. Di slide saya itu masih kelihatan halamannya itu ya. Iya, Kak. Sudah tampil, Kak. Cuma keterangan
Kurikulum tapi berbasis itu kan kita itu dukung masih ya. belum tepat. Oke, tidak apa-apa. Oh, Kak Beta masuk. Oke, siap. Wah, bocor itu, Pak. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini bocor. Nggak masalah. Oke. Kan makanya saya tanya kenapa kan supaya ada jawaban atau alasannya gitu. Tidak hanya lihat. Oke. Selanjutnya. Oke, tadi salah ya. Selanjutnya, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Bukunya ini, Kak. Tadi udah lihat ya. Kurang tepat ya, mesti ya. Ya, kurang tepat karena Sudah disilang. Oke. Kurang tepat mungkin ini ya, karena buku teks itu kan bukan kurikulum karena dia itu adalah sumber belajar. Salah satu sumber belajar. Kan buku bisa. Terus salah satu sumber belajar mungkin materi di internet bisa. Salah satu sumber belajar mungkin PPT atau presentasi yang dilakukan oleh guru dalam bentuk gerakan, itu juga merupakan sumber belajar juga. Jadi kalau dikatakan kurikulum itu terlalu kecil lingkupnya. Gitu Kak ya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini apa Kak? Tepat atau belum Kak? Sepakat sekali, Kak. Ya, karena sudah sesuai dengan tujuan kurikulum, Pak. Oke, siap. Nah, kita mau dijawab karena dicentang. Oke. Karena sesuai dengan tujuan kurikulumnya. Jadi, intinya kurikulum itu sudah mencapai suatu perangkat ya atau sistem. Di situ ada meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Dan intinya nanti mungkin di dalam itu ada struktur kurikulumnya, ada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mungkin nanti bisa dijabarkan di bawah lagi. Oke, siap. Bungkus Kak ya. Kita lanjut di slide ke-18. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Itu ada 5 Kak ya. Yang pertama struktur kurikulum, yang kedua CP, yang ketiga pembelajaran dan asesmen atau penilaian, 4 penggunaan perangkat ajar, 5 kurikulum satuan pendidikan, KSOP atau KSP. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan satuan pendidikan, perorganisasikan, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi 2022 ya, P172. Oke, selanjutnya Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya, di sini adalah kenapa kok misalkan sekolah satu dan sekolah lain itu berbeda KOSP-nya. Itu agar tercipta kebermaknaan. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikannya masing-masing. Jadi sesuai dengan kekhasan dari kebutuhan dan kekhasan murid di daerah kakak-kakak ya. Misalkan ada di daerah pegunungan atau di daerah pedesaan atau di daerah pesisir, itu nanti bisa disesuaikan kurikulum PJOK-nya sesuai dengan letak geografisnya. Itu dari geografis mungkin. Kalau dari segi minat atau kultur gerak, misalkan di desa Kak Warno misalkan di situ paling populer tuh kalau sore-sore itu anak-anak tuh pada main sepak bola misalkan. Nah, itu kultur geraknya berarti di sepak bola. Misalkan di Kak Isom misalkan kalau sore-sore itu anak-anak banyak bermain voli misalkan. Nah, berarti kultur geraknya itu voli. Kalau misalkan ada pilihan di gerak manipulatif berarti nanti bisa diarahkan sesuai dengan kekhasan atau kultur gerak dari sekolahnya masing-masing gitu kan. Jadi tidak semua harus dibelikan.
boleh kita memilih salah satu saja, dan itu tidak harus 2 pertemuan selesai, Kak. Bisa 4, 5, 6 pertemuan tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting tujuan dari pembelajaran kita tercapai. Dan anak itu pasti kalau dia suka tidak akan pernah bosan untuk melakukannya. Ya, gitu Kak, ya. Pentingnya untuk KWSP disusun secara sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik, sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Baik, selanjutnya di slide 20. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Oke, sebelumnya nih, saya mau tanya, di sini kakak-kakak ada yang jadi tim pengembang kurikulum atau wakakurikulum di sekolahnya? Ada tidak, Kak? Atau pernah ikut terlibat untuk pembuatan kurikulum? Dimintai bantuannya mungkin? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ya nanti mungkin yang penting kita gini Kak, sebagai guru PJOK itu walaupun kita tidak terlibat dalam penyusunan kurikulum, itu sudah ada yang megang sendiri, misalkan wakil kurikulum dan kepala sekolah. Yang penting kita tahu CP itu sebenarnya berasal dari mana sih? Nah, sebelum kita membuat MA, mungkin kita cari di PMM ya, mungkin banyak sekali contoh MA, tinggal download, terus diedit sedikit, mungkin disesuaikan, dimodifikasi dengan kondisi sekolah kita, terus kita print, selesai. Ketika akreditasi, siap. Tapi kita tidak tahu CP itu dari mana. Nah, ini nanti intinya gini Kak, guru PJOK itu kita paham bahwa CP itu kita ngambilnya dari mana sebenarnya. Nah, dari KWSP ini. KWSP itu dari mana ngambilnya? Ngambilnya dari peraturan pemerintah, yaitu tentang kurikulum merdeka nomor 12 tahun 2024. Nah, gitu Kak. Ininya minimal guru PJOK tahu lah. Ya asal MA-nya nyomot dari internet atau dari PMM atau dari yang lainnya seperti itu. Tapi kita juga paham kalau misalkan kita nggak dikasih seperti itu, kalau kita buat sendiri, kita ambilnya dari mana sih? Berarti dari APP, peraturan pemerintah itu tadi, dan juga dari KWSP sekolah juga bisa. Karena disesuaikan dengan kekhasan sekolah masing-masing. Gitu Kak ya. Oke, selanjutnya. Oke, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kak, bisa dijawab di kolom chat atau bisa raise hand langsung, open mic. Ada yang mau mengeluarkan pendapat? Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan, ada yang mau berpendapat? Kak Warno, oke, silakan Kak Warno. Bekerja sama dengan siswa, kepala sekolah, komite, agar program yang kita buat itu sesuai dengan sasaran, Kak. Siap. Oke, ada lagi Kak? Oke, cukup ya. Berarti intinya Kak Warno ini selama ini pengalaman beliau ketika merancang program PJOK ini disesuaikan atau memberikan voice ya, mengakomodasi ya Kak ya. Ya. Di suara siswa, kepala sekolah, komite, oke. dan teman-teman guru juga. Siap. Jadi nanti ketika program PJOK yang akan diberikan kepada anak-anak di semester ini itu akan lebih sesuai atau representatif, mungkin dari segi kalau kepala sekolah ini kan dari kepembiayaannya, kalau murid mungkin dari segi kesukaannya atau mereka lebih menyukai yang mana pembelajarannya seperti itu. Kalau dari orang tua murid mungkin dari
partisipasi mereka. Kan kadang-kadang ada orang tua murid yang ingin memberikan sumbangan, misalkan memberikan sumbangan bola voli karena dia pengen anaknya diajar voli, atau memberi sumbangan bola sepak atau yang lain seperti itu kan. Nah, nanti ketika sudah ada koordinasi dengan banyak pihak, ini bagus kayak ya untuk pengembangan kurikulum PJOK lebih. Oke, mantap Kak Warno. Selanjutnya ada mungkin yang lain membagikan pengalamannya tentang selama ini ketika membuat merancang program PJOK yang akan diberikan kepada anak. Ada? Oke, cukup ya dari Kak Warno tadi ya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Lanjut Kak. Di yang kedua, apa saja selama ini Bapak Ibu anggap sebagai sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau langsung open mic boleh. Apa saja dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari? Kak Isom mungkin, Kak Isom. Suara emasnya Kak. Silakan mencoba. Ya, Pak. Siap. Suatu yang bernilai yang dipelajari murid di kelas PJOK, yaitu dari segi pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap siswa, Pak. Oke. Yang bernilai untuk dipelajari ya, ada 3 aspek itu, mantap. Jadi 3 aspek itu sangat penting untuk dipelajari. Oke, terima kasih Kak Isom. Oke, ada yang lain silakan. Kak Sumini mungkin nih. Ya, Kak. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ya, tadi Kak Isom sudah afeksi, psikomotor, dan kognitif. Lengkap ya. Selain itu apa lagi Kak? Ada lagi enggak? Bagi perkembangan siswa atau anak dan ini alat peraga yang ada di sekolah. Terima kasih Kak. Oke, berarti nanti yang bernilai untuk dipelajari lagi selain dari 3 hal itu, dari modifikasi alat ya, jadi bagaimana kreativitas anak untuk turut serta mungkin dalam memberikan atau membuat alat peraga atau media pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan PJOK. Oke, boleh Kak, kreativitas ya. Oke, ada lagi mungkin? Yang lain silakan. Oke, cukup ya. Oke, siap. Kita apresiasi dulu Kak, naikkan jempolnya. Oke, selanjutnya Kak, di 23, slide 23 ini. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ya, bagaimana menerapkannya Kak? Silakan yang punya pengalaman mungkin. Intinya tuh seperti ini Kak, misalkan itu. Di realitas lapangan tuh penerapannya seperti ini Kak, yang sudah saya lakukan. Silakan bisa berbagi pengalaman Kak, biar memperkaya kita. Bagaimana cara mengintegrasikan itu atau menerapkan itu di pembuatan kurikulum PJOK kita. Realnya silakan bisa di-share Kak pengalamannya. Ada?
Baik, silakan Kak Dwi. Mohon izin Kak. Jadi terkait Ya. dengan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum pada mata pelajaran PJOK, kalau di tempat kami yang saat ini kita laksanakan, jadi sempat kita juga melaksanakan terkait dengan bermain peran Kak. Jadi kalau di SMA, khususnya di anak-anak tingkat SMA kan lebih besar ya secara usia, guys, lebih mudah untuk dikontrol. Jadi kita bermain peran Kak. Jadi di saat terkait dengan strategi permainan itu kita bagi menjadi beberapa kelompok, di mana anak nanti akan membuat sistem pertandingan dalam pembelajaran tersebut, dan mereka juga akan dalam kelompok itu mereka bermain dengan perannya masing-masing. Ada yang menjadi panitia penyelenggara, ada yang menjadi sebagai coach di sana, ataupun sebagai tim yang akan bertanding. Jadi semua aspek yang ada kami usahakan untuk tercakup dalam satu sistem pembelajaran, dan itu dituangkan dalam modul ajar yang kami buat sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Gitu Kak. Jadi anak-anak lebih aktif dalam hal ini. Mereka semua yang menyiapkan segala sesuatunya, dan mereka juga nanti akan membuat sistem pertandingannya seperti apa, mulai dari technical meeting sampai dengan penyerahan hadiah, bahkan mereka juga membuat sertifikat perlombaan tersebut. Jadi mereka berusaha sedemikian rupa mulai dari persiapan sampai dengan akhir kegiatan itu secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Baik Kak Dwi. Berarti ini itu ya Kak, sudah berpusat pada murid, dan ini kayak penerapan sport education management Kak. Nanti akan kita pelajari di modul 2. Modul 2 nanti ya, ini sudah praktek ini Kak Dwi, mantap ya. Jadi bagaimana guru ini perannya sebagai apa Kak? Guru perannya sebagai apa? Fasilitator Kak. Jadi kami sebagai fasilitator, di mana di saat anak mendapatkan kesulitan, di situ kami akan masuk ke dalamnya dan memberikan fasilitas untuk memberikan edukasi ke anak-anak. Bagaimana ya cara yang benar, bagaimana sistem yang benar. Gitu Kak. Oke Kak. Terima kasih Kak. Oke, ini juga benar Kak ya, nanti di modul 2 yang bawah itu nanti ada sport education management, kita juga akan belajar menerapkan ini. Loh, ini di tingkat SMA ya. Jangan salah Kak, kegiatan seperti ini bisa juga diterapkan di tingkat SMP, bahkan SD itu pun bisa. Tapi dengan kompleksitas yang lebih ringan atau tidak terlalu sulit. Itu nanti bisa. Nanti kakak-kakak bisa pelajari di modul 2. Ini malah luar biasa nih Kak. Tulis SMA-nya sudah menerapkan ya. Di SMA 3 ya. SMA 1 Kak. SMA 1, oke. SMA 1. Ya, sudah diterapkan seperti ini. Berarti sudah SCL-nya sudah jalan. Oke. Di SMA nanti kakak-kakak setelah modul 2 ke bawah juga nanti kakak-kakak akan bisa mempraktekkan SEM ini di setiap grade sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Oke ya. Oke ya. Terima kasih Kak Dwi. Oke, mantap Kak. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau berbagi pengalaman lagi tentang bagaimana cara menerapkan secara real nih di mata pelajaran PJOK selama ini ketika mengajar. Kak Sumi ini mungkin ini sudah open mic ini. Iya. Silakan. Terima kasih Kak. Ini saya akan mengintegrasikan itu semua sesuai keragaman siswa, terutama siswa yang inklusif tadi ya Kak. Karena di SD saya itu ada siswa yang inklusif itu tadi. Jadi saya pengennya untuk keragaman dalam pengajaran di SD saya itu bisa saya terapkan pada siswa tersebut, terutama yang kebutuhan khusus. Gitu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Jangan lupa jempolnya naik. Tadi Kak Dwi juga belum dikasih jempol nih. Oke, kita apresiasi ya setiap pendapat kakak-kakak ini, luar biasa pengalamannya. Ya, pengalamannya lebih banyak dari saya juga ya mungkin ya, karena sudah mengajar, sudah senior, sudah banyak sekali makan asam garam dalam pembelajaran. Ya, tadi Kak Sumi ini sudah menjelaskan tentang pengalamannya mengintegrasikan
itu sesuai dengan kekhasan ya kondisi di sekolahnya, karena di sekolahnya Kak Sumin tadi ada yang berkebutuhan khusus atau inklusif, maka dari penjajahan PJOK ini didesain oleh Kak Sumini ini yang sudah dilakukan kemarin adalah membuat pembelajaran yang berbeda atau berdiferensiasi. Mungkin bisa berdiferensiasi secara konten, secara proses, maupun secara penilaian. Karena tidak mungkin anak seperti itu akan kita nilai dengan kriteria yang sama dengan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus atau kesulitan belajar. Itu kan harus ada sesuatu yang membedakan. Intinya apa? Standarnya tidak boleh disamakan. Ya, jadi punya standar penilaian sendiri untuk yang kondisi biasa seperti apa, untuk yang kesulitan belajar kognitif atau kesulitan belajar dalam fisik, nah itu juga harus ada pembedanya. Gitu ya kakak yang sudah diterapkan di Kak Sumini, mantap. Oke, ada yang lain lagi mungkin bisa share pengalamannya. Oke, cukup Kak ya. Oke, langsung kita lanjutkan bungkus Kak, mantap. Oke, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ada 6 faktor di sini. Yang pertama itu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam adalah teknologi. Ya, bentar Kak, ini ada adzan break sebentar Kak ya, 1 menit. Silakan bisa dibaca dulu. Oke, kita kurang 20, kurang setengah jam lagi ya. 90 menit ya. Ya tidak sampai setengah jam, 20-an menitan. Oke, lagi kita sudah selesai. Oke, kita fokus lagi Kak. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama tadi ada kebutuhan dan karakter peserta didik. Tadi yang mungkin ada di Kak Sumini yang inklusif, atau di kebutuhan anak besar SMA mungkin di Kak Dwi tadi SMA, berarti pengembangannya yang disesuaikan dengan karakteristik gerak dan perkembangan psikologi anak sesuai dengan tingkatannya, misalkan di SD seperti apa, di SMP seperti apa, di TK seperti apa, di SMA seperti apa, itu harus disesuaikan. Yang kedua, konteks masyarakat, ya ini tentang kultur geraknya tadi yang sudah kita bahas bersama ya. Di situ yang paling populer itu olahraga apa. Nah itu bisa dipilih ketika kita ada pembelajaran dalam satu tema atau tujuan pembelajarannya itu bisa diwakili dengan cabang olahraga itu. Tidak harus berganti-ganti terus setiap kita melakukan pembelajaran. Boleh pembelajaran ini materinya A, pembelajaran minggu depan A lagi, minggu depan A lagi, 4A lagi, tidak masalah Kak. Yang penting apa? Tujuan dari pembelajaran kita tercapai dan tidak harus permainan Kak. Kalau kurikulum CP yang terbaru kita kemarin baru keluar tuh, kalau coba tak cermati itu gini Kak, kita tidak harus terjebak dalam kecabangan olahraga. Kita bisa juga membuat situasi gerak, misalkan permainan tradisional. Nah itu kan di situ misalkan kalau di SD ada gerak lokomotor, non lokomotor misalkan, itu bisa ada di misalkan bentengan ya. Terus apalagi permainan-permainan Kak, misalkan petak umpet, gerobak sodor. Oke, kamu klise ya.
itu bisa juga itu Kak. Tidak harus cabang sepak bola, voli itu. Yang penting kita menciptakan literasi geraknya. Ada juga mungkin permainan yang pakai kereweng itu Kak. Terus kita loncat itu Kak. Apa namanya itu? Plak, kalau di sini biasanya plak, Kak. Tapi nek nenggonku ada yang namanya gacor. Manja, Pak. Sudah manja. Boleh Kak itu Kak. Sekarang kurikulum Merdeka itu tidak masalah menerapkan itu. Misalkan gerak. Sudah saya terapkan Kak. Oke, mantap Kak, malam ini ya. Bisa share Pak, Kak mungkin Kak penerapannya seperti apa Kak? Kalau saya pengalaman olahraga ketika terutama kelas 1 sampai kelas 3 Kak, terutama itu sulit diajak permainan karena dia itu belum paham, karena di situ juga materinya tentang gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Tentunya saya berusaha gimana anak itu bisa bergerak dengan cara satu, misalnya permainan tradisional kayak main itu loh Kak, cinoboi, kreweng ditumpuk-tumpuk, terus yang kena nanti siapa anggotanya. Yang kedua permainan beteng-betengan, terus grup eksodor, ya seperti itu Kak. Saya terapkan di SD sehingga gerak yang materi yang ingin dituju atau yang dicapai itu bisa terlaksana dengan baik gitu Kak. Tuh, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ini luar biasa Kak Lukis sudah menerapkan ya. Jadi tidak terjebak ke dalam cabang. Bukan berarti kita mengharamkan cabang olahraga. Boleh Kak, di cabang olahraga juga tidak masalah. Apalagi kultur gerak sesuai dengan masyarakat di situ. Tapi supaya untuk memperkaya literasi gerak anak, ya itu bisa menggunakan permainan-permainan itu tadi, atau kakak-kakak mungkin bisa membuat permainan modifikasi sendiri juga boleh Kak. Atau misalkan terinspirasi dari YouTube, wah ada permainan ini, ada permainan duyung mengejar mangsa, misalkan ada permainan menjaring ikan, ada permainan pindah burung, ada permainan bintang beralih, ada permainan bintang timur. Lah, semua permainan tradisional atau permainan modifikasi ataupun apapun itu yang kakak-kakak desain untuk menciptakan keterampilan bergerak, itu boleh dilakukan Kak. Kak ya. Oke, siap. Ya, mantap, sudah diterapkan ini. Oke, selanjutnya waktu sesuaikan mungkin berapa JP, beban alokasi jam pelajarannya juga ini. Waktunya mungkin di pengambilan bulan-bulannya. Nanti tugas kurikulum ini. Sebenarnya cakupan dan tahapan itu kalau kita memberikan pembelajaran itu harus dari tahapan yang paling mudah dulu, terus ke sedang dan ke sulit. Secara berurutan seperti itu. Sebenarnya ada teknologi. Mungkin suatu saat mungkin guru PJOK tidak harus langsung keluar dari kelas dulu. Mungkin pada saat penjelasan materi atau pada saat awal penjelasan tujuan pembelajaran dan asesmen bisa dijelaskan dengan LCD proyektor. Misalkan memang di sekolah kakak-kakak ini fasilitasnya tersedia. Nah, mungkin bisa dimasukkan situ supaya apa? Supaya nanti anak-anak juga, ternyata PJOK tidak semerta-merta konservatif langsung ke lapangan kena matahari, tapi ternyata canggih juga. Nah, itu yang bisa bisa dikembangkan di teknologi. Gitu kayak, apalagi sekarang tambah banyak AI juga kayak itu Kak. Ada sekarang selain LCD apa segala macam itu juga ada pemanfaatan teknologi AI untuk pembelajaran. Itu juga bisa kayak kita merancang suatu pertandingan, misalkan kita bicara kepada AI, Anda seorang pendesain suatu kegiatan olahraga, desainkan saya untuk membuat pertandingan Sport Education Management diterapkan di kelas 11. Nanti langsung itu jawabannya di bawah langsung banyak sekali. Kita bisa copy paste dan kita modifikasi sesuai dengan kekhasan atau kesesuaian tempat kita. Nah, itu kan PJOK ternyata canggih juga nih, bisa menggunakan AI, bisa menggunakan LCD projector ya. Kedepannya tantangan kita ternyata banyak sekali terobosan-terobosan yang bisa kita aplikasikan di bidang teknologi untuk ditambah ke dalam PJOK. Oke, selanjutnya
terakhir Kak, aktivitas terakhir ini ya. 15 menit lagi kita selesai. Oke, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Oke. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan Kak, bisa open mic atau menulis di kolom chat. Boleh, silakan. Sering keluar itu apa selama kita membahas tentang kurikulum PJOK ini? Kalau kita amati kayak dari atas ke bawah tadi, sebenarnya apa sih kata kuncinya? Silakan Kak, bisa open mic atau tulis di kolom chat boleh. Tidak usah pakai Figma karena terlalu lama mungkin ya. Dan kita tinggal 15 menit lagi. Silakan kakak-kakak, ada yang ingin mengutarakan atau di kolom chat boleh, silakan. Silakan Kak, tidak usah takut mengungkapkan pendapat, tidak ada yang salah yang benar. Semuanya kita hargai Kak, karena yang penting adalah kita bisa atau berani untuk mengemukakan pendapat. Ada? Silakan yang mau memberikan suaranya atau di kolom chat boleh Kak? Oke, saya tunjuk ya. Kak Didi silakan Kak. Kira-kira apa Kak menurut Kak Didi? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Kak. Semuanya kita belajar di sini Kak. Monggo Kak Didi bisa merespon. Kak Didi, tadi masih ada kegiatan di SMP 3 kelihatannya Kak. Oh gitu, siap-siap, tidak apa-apa. Oke. Kak Roni mungkin bisa merespon Kak Roni? Gimana Pak? Oke, itu Kak bisa diberikan tanggapan Kak. Kata kunci apa yang sering keluar pada pembahasan kita di kurikulum PJOK ini? Kata kunci. Ya. Intinya itu kita sering membahas apa Kak di sini? Maksudnya kok sering sekali dibahas yang ini? Oh, berarti kuncinya di sini. Silakan Kak. Kalau di akhir-akhir ini ya itu Pak, mengenai refleksi Pak. Oke, refleksi. Tidak apa-apa, kita hargai ya. Oke, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita berpendapat, kita hargai. Oke, jempolnya keluarkan dulu. Yang penting berani berpendapat. Oke, Kak Beta mungkin bisa menambahi Kak. Bu Guyusom. Bu Guyusom. Kak Beta bisa merespons? Kang ini. Ibu jangan melihat jendela. Pak Beta. Kalau potensi peserta didik nggak bisa. Oke, potensi peserta didik ya. Oke, berarti Pak Hasan ini peserta didik, siap. Oke, selanjutnya mungkin silakan. Ada yang mau nambahin? Kak Isom mungkin? Kurikulum Pak. Oke, kurikulum. Siap. Kak Ibnu bisa nambahin Kak Ibnu? Bisa respon? Oke. Kak Sumini silakan Kak Sumini. Tentang ini pengembangan dan kebutuhan peserta didik. Oke, berarti mengakomodasi kebutuhan siswa gitu ya, intinya mengakomodasi. Oke, bisa Kak
masuk, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya kita kumpulkan jadi satu. Oke Kak. Ya terima kasih Kakak. Mungkin ada yang belum bisa merespon karena bertabrakan dengan kegiatan yang lain, tidak masalah ya, kita maklumi saja, memang banyak sekali mungkin kegiatan yang kesibukan yang kita lakukan. Yang penting jangan sampai alfa gitu Kak ya, jadi tidak masalah. Oke. Tapi lebih baik lagi jika bisa juga aktif dalam tatap maya ini Kak ya, karena nanti mesti hasilnya akan berbeda ya. Pasti hasil kan tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Oke, selanjutnya Kak. Oke, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka ya. Ada 3 karakteristiknya Kak tadi. Yang pertama adalah fokus pada esensial. Maksudnya apa sih? Kalau kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial. Ya. Maksudnya mungkin muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya. Ini mungkin nanti disesuaikan dengan, misalkan di sekolah Bapak Ibu atau kakak-kakak mungkin dibutuhkan karakter kejujuran. Nah, ini mungkin nanti bisa disesuaikan sesuai dengan karakter yang paling ingin dihadapkan, karena sering terjadi kebohongan-kebohongan, misalkan pembayaran apa anak ternyata tidak disampaikan, nggak sering terjadi kasus seperti itu lah. Ini kita esensinya sih apa sih ya? Nah, mungkin ada beberapa macam karakter yang paling kita harapkan muncul di peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah kita. Oke, yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter, kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi ya, sesuai dengan kekhasan yang ingin dicapai setiap sekolah kita yang kita ambil ya. Selanjutnya ketiga ada fleksibilitas pembelajaran. Ya, betul tadi Kak Sumi ya. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ya, jadi tidak harus kaku. Kita harus menyesuaikan atau fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengembangan setiap sekolah masing-masing. Gitu Kak. Oke, kita bungkus ya. Siap. Oke. Selanjutnya mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Oke. Ini sudah di tahap akhir Kak. Tinggal 5 menit lagi kita selesai ya. Oke. Fokus. Ki Hajar Dewantara. Siapa Kak Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan. Oke Kak, Bapak Pendidikan ya. Oke, merupakan salah satu pahlawan nasional juga ya Kak ya. Ada lagi mungkin yang kakak-kakak tahu tentang Ki Hajar Dewantara? Bisa searching di Google Kak ya. Ki Hajar Dewantara itu siapa sih? Kok sampai dijadikan kata-katanya itu panutan di bidang pendidikan? Sudah ketemu Kak? Silakan bisa diungkapkan Kak atau disampaikan Ki Hajar Dewantara ini siapa sebenarnya? Kak Abdul. Ya Kak, terima kasih. Ya, silakan Kak. Ki Hajar Dewantara itu adalah guru bangsa. Dia juga aktivis. Ya, saya ketahui ya seperti itu Kak. Oke. Di bidang pendidikan. Siap Kak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu nanti bisa searching ya. Kenapa beliau itu dijadikan role model di kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya di kurikulum yang dulu juga beliau pemikirannya sangat dipakai. Ya, intinya beliau dulu pernah membuat kayak sekolah ya. Sekolah pertama kali mungkin beberapa tokoh ya bisa dilihat juga di sejarah. Saya kurang paham juga siapa saja tokoh-tokohnya.
mungkin ada Ki Hajar Dewantara, ada Sultan Syahrir, mungkin ada Ki Ageng Surya Mentaram. Nah, itu nanti dia berjuang di bidang pendidikan, betul Kak? Nah, betul yang sudah dikatakan tadi, dia bagaimana caranya untuk mengentaskan kebodohan rakyat pribumi supaya nanti tercipta beberapa tokoh-tokoh intelektual yang bisa untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, mungkin itu ya Kak ya. Oke, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pemikirannya, salah satu pemikirannya nih Kak. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Mungkin kalau kodrat ini, kalau di sekarang ini bisa kita pahami sebagai potensi ya Kak ya. Jadi potensi anak. Oke Kak, dari ini Kak, dari quotes dari Ki Hajar Dewantara ini, silakan ada yang mau memberikan penjelasan atau secara singkat apa yang kita pelajari dari kata-kata beliau. Intinya itu apa Kak? Oke, silakan Kak Sumini. Terima kasih. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional sebagai tokoh pendidikan yang kata-katanya kita terapkan dalam lembaga pendidikan, yaitu terutama ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Ya, ini yang terakhir adalah tutwuri handayani dipakai dalam lembaga pendidikan kami. Demikian Pak, sedikit mungkin. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, itu ada 3 ya yang sering kita dengarkan. Nah, itu ternyata dari Ki Hajar Dewantara. Nah, itu ya salah satunya. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Boleh ini tentang ini. Kira-kira itu yang dimaksud itu apa Kak? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebaikan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kira-kira apa Kak? Maksudnya yang bisa kakak-kakak cerna dari ini tuh apa? Ada mungkin yang menyumbangkan suara emasnya, silakan boleh berpendapat Kak. Tidak ada yang salah Kak di sini. Kak Helni mungkin, silakan Kak. Oke, bagaimana tadi Kak? Ini Kak, di slide itu ada quotes dari Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut saya, intinya itu apa Kak? Oke, kalau menurut saya ya, jadi setiap anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru itu mendampingi saja, terus mungkin mendampingi untuk mencapai tujuan mereka, mencapai apa ya, cita-cita mereka atau yang sudah rezekinya mereka nanti di masa depan gitu. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Helni. Yang lain mungkin boleh itu Kak, masuk Kak. Masuk itu masuk juga Kak. Ya, menuntun. Oke, selanjutnya kakak yang lain mungkin satu lagi Kak. Siapa? Monggo. Kak Arya. Monggo Kak Arya. Satu lagi Kak. Kak Beta ada ya?
Ada Kak Beta itu, Pak. Ya itu Kak, nggak pernah ngomong sejak tadi. Hilang ya, Pak? Atau Kak Betty mungkin. Kak Betty bisa. Atau lagi sibuk ya Kak Betty ya? Oke, Kak Arya, Pak. Enggak sibuk, Pak. Oke Kak Arya, silakan Kak Arya, boleh. Ini teman-temannya pada ngefans nih. Kak Arya, silakan Kak Arya. Menurut jenengan, tadi sudah ada Kak Sumini, sudah ada terakhir Kak penutupannya Kak. 5 menit lagi kita selesai ya. Siapa Kak? Silakan satu lagi. Kak Herni sudah tadi. Kak Mawan mungkin ini. Kak Mawan. Kak Mawan bisa respon? Oke. Ya, oke ya. Yang belum pernah siapa Kak? Penasaran dengar suaranya. Kak Arya enggak ada nih benernya. Kak Arya enggak ada. Ada Pak Kak Arya itu, Pak. Kak Arya bisa respon? Oke, kalau tidak bisa ya, siapa ya? Kak Ibnu Kak, silakan Kak. Menurut jenengan? Ya, oke Kak, terima kasih Kak. Mungkin menurut saya filosofi Ki Hajar Dewantara itu setiap manusia, setiap individu itu mempunyai potensi masing-masing Kak, yang dapat dikembangkan melalui pendidikan di sekolahan. Sebagai contoh, salah satunya yaitu dapat dikembangkan melalui pembelajaran PJOK di sekolah. Jadi setiap individu itu pasti memiliki potensi masing-masing. Terima kasih. Oke, baik. Mantap Kak ya. Oke, Kak Ibnu ya. Masuk Kak Ibnu. Oke. Kita simpulkan ya dari Kak Sumini tadi, dari Kak Herni, dari Kak Ibnu ya. Kalau kita tarik garis besarnya ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang ada di dalam slide ini ya, intinya apa? Anak-anak itu kalau kita cerna itu tidak seperti kertas kosong Kak. Jadi kalau kita mendidik atau mengajar anak itu ketika kita masuk kelas, kita jangan berpandangan bahwa mereka itu gelas kosong atau kertas yang kosong. Mereka itu sudah ada kisi-kisinya Kak, ibaratnya ya, sudah ada benang-benang potensinya mereka. Dan setiap anak itu tugasnya guru itu adalah menguatkan warna dari benang-benang itu agar dia bisa sukses di masa depannya sesuai dengan potensinya itu Kak tadi ya. Mungkin kalau teori potensi mungkin ada di potensi di bidang musik, ada potensi di bidang olahraga, ada yang potensi di bidang sains, ada yang potensi di bidang bahasa mungkin. Nah itu kita sebagai guru itu tugasnya adalah memperkuat setiap potensi-potensi anak yang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai potensi dia supaya dia sukses di masa depan. Kita tidak diharuskan sebagai guru olahraga misalkan ada anak yang berbakat secara akademis tapi dia memang kalau fisiknya itu tidak maksimal. Ya intinya apa? Ketika kita kasih di PJOK ya intinya bagaimana dia suka untuk bergerak saja atau dia punya cabang-cabang tertentu yang dia sukai ya. Jangan memaksakan mereka untuk bisa expert di satu itu ya. Intinya mereka bisa suka saja, bisa bergerak saja, sudah tidak masalah. Ya, itu karena itu bukan tuntutan kita. Ya. Tuntutan guru kan yang penting kita bisa memaksimalkan potensi anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Oh, anak ini bagus nih di olahraga, ya udah tidak apa-apa kita pupuk ya supaya dia bisa kita arahkan ke klub atau kemana karena memang kalau di PJOK itu tidak prestasi ya.
kurang maksimal, ya mungkin kita bisa arahkan ke klub-klub yang kita punya kenalan atau di kabupaten atau di provinsi, tingkat provinsi untuk bisa tembus. Nah, itu tugas kita sebagai guru PJOK. Nah, mungkin ada anak-anak yang tidak di PJOK tapi di kesenian atau di akademik, ya yang penting anak-anak bisa melakukan aktivitas fisik di olahraga itu. Jangan sampai mereka berpikir, PJOK itu bukan saya, enggak aku banget lah. Kalau PJOK langsung minggir, langsung duduk sendiri di pinggiran, enggak pernah ikut aktif lah. Itu adalah sesuatu yang kurang pas ya Kak ya. Walaupun dia potensinya di yang lain, tapi minimal apa? Minimal dia bisa aktif bergerak. Gitu Kak ya. Jadi tugas guru PJOK. Oke, kita bungkus Kak ya. Bungkus Kak. Oke, siap. Mungkin Oke, kita sudah sampai di sesi akhir Kak. Alhamdulillah ya. Lancar, tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus ya, kita bungkus ya. Jadi sudah paham lah insya Allah Bungkus, ya. Kak. Oke, tentang penyusunan, tentang pengembangan kurikulum, apa saja yang dijadikan pertimbangannya. Nah, oke, sudah kita pahami insya Allah. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita sudah selesai. Silakan boleh minta tolong bantuannya mungkin Kak Herni atau siapa, Kak Muklis atau siapa yang bisa meng-capture. Saya pakai HP Kak, mungkin Kak Herni mungkin. Herni. Kak Herni bisa Itu, atau Kak Isman. Namanya nggak ditutup dulu Kak. Ini loh apa sih? Yang di screen. Gimana Kak? Share screen-nya nggak ditutup Oh iya, dulu. sebentar Kak. Screen-nya, Pak. Saya masih share screen ya. Oke. Saya tak close dulu sebentar. Kata-kata hari ini Mas yang Beta. Kata-kata hari ini Mas Beta. Yang penting ngambekan murid kayak nilai. Yang masih Mas Beta. Yang penting apa ya? Yang penting itu ya. Kalau Mas Beta Pak. Oh enggak ada. Ini Kak, tadi kemarin saya ada info. Ada info gini. Sambil itu ya. Open cam. Camnya dibuka dulu biar Kak Heli sambil moto nih. Ya sambil nunggu yang belum open cam. Tadi dapat info gini. Oke, silahkan open cam-nya. Kak Sumini, Kak Ibnu, Kak Isom. Masih banyak yang off cam. Oh, masih banyak yang off cam. Nani. Ya sudah Pak. Ya siap. Kasih Open love-nya dulu ya. dong Kak. Kasih love-nya dong Kak. Siap. Oke, Love-nya mana love-nya? 1 loh. tangannya boleh. 1, 2. Kok banyak nggak muncul ya di laptop saya ya? Oh. Atau sinyal Orang saya yang paham captionnya love. Ya coba. Oke. Bentar. Kak minta Saya tolong ya. tunggu sih. Kak, ini Banyak yang katanya nggak muncul di layar saya. Oke, ini tak perbanyak. Oke. Kamu guys bisa lihat Kak? Oke, Bisa, langsung bisa, di Kak. capture aja bisa. Oke, just. Ini. Sudah. Sudah. Kak Irni ya lo. Saya pakai HP Kak soalnya. Punya yang di saya banyak apa mungkin sinyal saya ya banyak yang nggak muncul gambarnya. Siapa Ini saja Bu? mungkin siapa saja nih Kak Didi ikut volley. Yang muncul cuma saya, Kak Muklisin. Kak Ibnu. Nggak muncul ya di saya. Kak Ibnu Saya halo. udah Bu. Oke. 1, 2, Saya 3. kameranya sudah hidup, Kak. Sudah. Aku ya isi hidup loh. Sudah. Aku ya isi hidup loh. Sepertinya bukan kata-katanya. Aku masih hidup. Saya save dulu ya. Apa web Oke. saya belum tak nyalakan ternyata. Kanani yo. Udah ini udah kelihatan. Siap. Yo, 1, 2. Ya. Sabun. Kak Irni sudah. Ya, udah saya nyimpen 1. Oke, siap. Satu lagi ya. Kata-kata hari ini Mbak Pak Beta ayo. Pak Beta tidak ada Pak. Pak Ya, Beta. maaf.
Ngopi. Yes. Kerjain besok. Nambah ya. Kira-kira kapan Kak Fasil ini lagi Zoom? Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih sama-sama. Nanti tak share di grup Pak ya, jadwal selanjutnya. Siap. Oke, siap. Dan tugas-tugas Assalamualaikum kata-kata yang semuanya. masih Dadah. Waalaikumsalam. Silakan boleh. Masih merekam loh Kak Fasil, Kak Imam. Masih merekam. Iya, kita perhatikan. Nah.